Good morning, brothers and sisters. As we start our chapel in this morning, let's invite the Holy Spirit by silent prayer. Amen. For the opening prayer will be led by Ade. Let's pray. Our Father in heaven, thank you for your blessing to us. Now we will start our chapel program. Please bless from beginning until the end. Please bless our speaker to tell your words as will. Thank you, Father. In the name of Jesus we pray. Amen. Now we will listen the special song by Lionel. Let's prepare our heart to listen the sermon by Pastor Griffin. Shalom adik-adik siswa dimanapun Anda berada. Tentunya kita semua mengucap syukur kepada Tuhan karena hanya oleh kasih karunia Tuhan kita masih diberikan kesempatan untuk beribadah walaupun secara online mengikuti chapel kita. Untuk itu saat ini saya akan membawakan firman Tuhan, tapi sebelum itu mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertakhta dalam kerajaan sorga, terpujilah nama-Mu. Terima kasih banyak untuk berkat-Mu kepada kami sampai pada saat ini. Saat ini kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Berkati kami agar firman yang kami pelajari dapat kami mengerti, dapat kami praktekkan dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik siswa yang saya kasih dan banggakan, kalau kalian melihat layar ini, ini kira-kira siapa? Ya, seorang raja. Kalau begitu, ini raja siapa? Ada yang tahu raja siapa? Raja ini adalah Raja Salomo. Siapa di sini yang bernama Salomo? Jadi raja ini Raja Salomo. Nah, Raja Salomo ini kita akan belajar dari Raja Salomo. Ada apa sih dengan Raja Salomo? Adik-adik siswa yang dikasih oleh Tuhan, ayat kita terambil dalam Alkitab, kitab 1 Raja-Raja pasal 3 ayat 1 sampai 28. Jadi kalian bisa buka Alkitab kalian, ambil Alkitab kalian sekarang juga dan membuka di dalam 1 Raja-Raja pasal 3 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-28. Di sana diceritakan tentang Salomo memohon hikmat, dan juga ada satu cerita di mana ketika Salomo menerima hikmat, ada sesuatu hal yang dia dapat lakukan. Nah, untuk itu ayat ini kita terdapat di dalam 1 Raja-Raja 3 ayat 28. Ayat inti kita 1 Raja-Raja 3 ayat 28 yang berbunyi, ketika seluruh orang Israel mendengar keputusan hukum yang diberikan raja, maka takutlah mereka kepada raja, sebab mereka melihat bahwa hikmat daripada Allah
ada dalam hatinya untuk melakukan keadilan. Nah, mari kita lihat cerita tentang Raja Salomo. Ketika Raja Daud, ayahnya, sudah mulai tua, dan sudah mau hampir mati, Raja Daud ini memberikan suatu perintah yang hikmat kepada siapa? Anaknya, yaitu Raja Salomo. Jadi tahu Raja Salomo adalah anak dari Raja Daud. Jadi ketika Raja Daud itu sudah mulai tua, dia udah meninggal nih, kerajaan ini harus saya berikan kepada anak saya, yaitu Raja Salomo. Nah, Raja Salomo ini dia harus menggantikan Daud ayahnya menjadi seorang raja. Siapa yang di sini yang suka menjadi raja? Semua pengen jadi raja. Bahkan mungkin ya ada adik-adik di rumah yang bertingkah laku seperti seorang raja. Ayo ngaku, ya. Mungkin di rumah, "Mah, ambilkan saya ini. Mah, beresin ini. Pak, ambilkan saya ini." Ya kan? Ayo ngaku. Jadi mungkin saja kita pun bertingkah seperti seorang raja, dan semua orang pasti ingin menjadi seorang raja, bisa berkuasa, bisa memberikan perintah. Dan ini yang dialami oleh Raja Salomo. Dia akan menjadi seorang raja. Tapi adik-adik tahu bahwa Raja Salomo ini dia masih sangat muda. Ketika dia mau menggantikan ayahnya Raja Daud, dia masih sangat muda. Jadi ketika dia diangkat menjadi raja, dia adalah raja yang masih muda. Kalau masih muda berarti apa? Masih kurang pengalaman. Ya, berbeda dengan orang yang sudah tua, mereka punya banyak pengalaman karena mereka lahir duluan. Ya, jadi itu orang yang pasti masih muda, masih kurang pengalamannya. Nah, adik-adik tahu, karena dia masih muda, Raja Salomo ini dia sadar bahwa jabatan seorang raja adalah pekerjaan yang sangat berat. Benar atau tidak? Menjadi seorang raja itu sebenarnya nggak mudah, sulit. Karena dia yang harus memberikan keputusan, harus menghukum atau tidak. Jadi menjadi raja itu bukan saja seenak-enaknya memerintah, enggak. Kalau ada rakyatnya mengalami masalah, dia harus juga jadi raja yang bijaksana, tahu memutuskan mana yang baik, mana yang benar, mana yang tidak benar. Ya, dia sadar bahwa tugasnya ini berat. Raja Salomo sadar tugasnya berat, dan dia sedang dipercayakan tugas yang sangat besar ini. Apalagi tugasnya itu untuk memimpin siapa? Umat pilihan Allah, yaitu bangsa Israel. Jadi dia sadar bahwa dia masih muda. Nah, untuk itu, karena dia sadar dia masih muda, apa yang dia lakukan? Maka Raja Salomo meminta pertolongan dari Allah. Dia minta pertolongan dari Allah. Dia nggak minta pertolongan dari Google. Nggak, dulu belum ada Google ya. Dia nggak minta pertolongan dari manusia. Dia minta pertolongan dari Allah. Ini yang dilakukan Raja Salomo. Di saat dia memiliki tugas tanggung jawab yang berat, dia minta pertolongan dari Allah ya. Raja Salomo minta pertolongan dari Allah, sumber pertolongan. Sehingga dia katakan begini, "Ya Tuhanku, Allahku, aku masih sangat muda dan aku tidak tahu bagaimana mestinya memerintah. Maka kiranya Engkau memberikan hikmat untuk memerintah umatmu dengan cara yang benar. Bukan sesuka hatinya, tapi dengan cara yang benar." Ini yang diminta oleh Raja Salomo. Di saat dia mengalami kesulitan, dia rasa ini hal yang berat, dia minta pertolongan dari Allah. Apa poin yang bisa kita dapatkan? Pertama, ketika adik-adik siswa menerima misalnya hal yang kalian rasa berat, waduh sudah mau ujian, jangan lupa ada siapa? Ada Tuhan, sumber pertolongan. Aduh Tuhan, saya punya pergumulan, ya. Orang tua saya sakit. Minta apa? Pertolongan dari Tuhan, berdoa kepada Tuhan. Aduh, sudah mau ujian, saya harus membayar SPP tapi belum ada uang. Jangan lupa ada Tuhan. Minta pertolongan dari Tuhan. Tuhan akan menyediakan dengan berbagai cara.
Asalkan kita benar-benar mau datang kepada Tuhan, ya. Jadi yang pertama yang harus kalian ingat bahwa di saat mengalami kesulitan minta apa? Pertolongan dari siapa? Dari Tuhan, ya. Nah, setelah dia minta pertolongan, ya, Tuhan senang. Tuhan senang akan apa yang diminta oleh Raja Salomo. Raja Salomo. Maka ia berkata, ya, dia minta pertolongan dari Tuhan. Dia minta pertolongan hikmat. Dia minta hikmat daripada Tuhan untuk memimpin rakyatnya. Ya. Dia nggak minta kekayaan. Dia nggak minta, Tuhan saya mohon kasih saya pesawat. Enggak. Dia minta hikmat itu dari Tuhan. Pertolongan dari Tuhan yaitu hikmat. Untuk apa? Membedakan mana yang benar, mana yang tidak benar. Maka Tuhan bilang, karena engkau telah meminta hikmat dan bukan umur panjang atau kekayaan, maka aku akan memberikan kepadamu apa? Hikmat yang lebih banyak daripada yang pernah dimiliki oleh siapa saja yang pernah hidup. Dan Tuhan kasih ini, dan aku juga akan memberikan kepadamu apa yang tidak kau minta, yaitu kekayaan dan apa? Kemuliaan. Bayangkan, Raja Salomo dia nggak minta apa? Kekayaan. Dia nggak minta, Tuhan, saya mau menjadi raja, rakyat saya harus hormat kepada saya. Enggak. Dia minta hikmat supaya bisa membimbing, memimpin ya rakyatnya, menentukan mana yang benar, mana yang salah. Tapi Tuhan kasih lebih. Tuhan kasih apa? Kekayaan dan kemuliaan baginya. Hanya dia raja yang sangat kaya tapi berhikmat juga. Ya. Nah, selama Salomo menjadi raja, Tuhan Allah memberkati bangsa itu. Negeri mereka punya banyak sekali makanan dan buah-buahan ketika Raja Salomo menjadi raja dan setia kepada Tuhan. Rakyatnya punya pakaian yang bagus dan tinggal di rumah yang bagus. Dan pada saat itu, setiap orang bangsa Israel pada saat itu sangat berbahagia. Nah, selama dipimpin oleh Raja Salomo ketika dia dekat dengan Tuhan. Karena hikmatnya yang luar biasa. Pertanyaannya gini, kalau adik-adik siswa yang ada di rumah atau dimanapun kalian berada saat sekarang ini, kalau misalnya Tuhan Allah datang kepada kalian dan berkata, kamu boleh minta apa saja, kira-kira apa yang akan kalian minta? Apakah kalian akan minta robot-robotan, yang suka main robot-robotan, yang suka main Hot Wheels, ya? Apakah kalian akan minta itu? Atau kalian akan minta ini? Jadi perempuan, boneka Barbie. Ya. Ini untuk adik-adik siswa yang perempuan ya. Jangan sampai yang laki-laki juga minta Barbie ya. Jangan. Ya. Apa yang akan kalian minta? Ketika Tuhan bilang kalian boleh minta apa saja. Apa yang kalian minta? Apakah seperti ini? Raja Salomo dia sudah ajarkan. Dia tidak minta apa? Robot-robotan, tidak minta Barbie, tidak minta makanan, minuman yang lezat. Tapi yang dia minta yaitu hikmat. Untuk membedakan mana yang benar dan mana yang tidak benar. Ya. Raja Salomo punya kesempatan untuk meminta apa saja kepada Tuhan. Tetapi ingat, Raja Salomo tidak meminta apa? Uang yang banyak, dia nggak minta. Tidak meminta kekayaan, tidak minta umur panjang, tapi Salomo meminta apa? Hikmat dari Allah. Hikmat ya, ingat hikmat. Arti hikmat, kita bisa membedakan mana hal yang benar dan mana hal yang salah. Ya, orang yang berhikmat. Makanya adik-adik siswa juga harus memiliki hikmat, bukan hanya sekedar pengetahuan ketika belajar, oh saya pintar ini, enggak. Karena ada begitu banyak orang yang pintar, bisa matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris pintar, tapi tidak berhikmat. Karena mereka melakukan semuanya itu untuk berbuat jahat. Ada yang seperti itu. Makanya harus minta apa? Hikmat. Selebihnya Tuhan akan kasih. Ya. Dan kalian tahu di cerita ini, di pasal 3 ayat 16 itu ada satu cerita yang saya mau ceritakan singkat, di mana ada dua orang wanita ketika
pada saat itu mereka memiliki bayi, ya, hanya jaraknya nggak jauh berbeda. Dua wanita ini memiliki bayi. Sebut saja wanita A dan wanita B, ya. Wanita A punya bayi, hari berikutnya wanita B punya bayi, dan mereka tinggal di salah satu tempat yang sama. Dan pada malam hari ketika tidur, wanita A ini dia tindis, dia menindih anak bayinya ini, akhirnya meninggal. Ketika meninggal pagi-pagi, ternyata dia sebelumnya sudah tukar dengan bayi dari wanita B. Dia tukar sehingga bayinya tetap hidup. Yang sudah mati bayinya ini dikasih ke wanita yang lain yang masih tidur pada saat itu. Dan benar, waktu wanita yang kedua ini, wanita yang B ini bangun, dia lihat, lah kok anak saya meninggal? Tapi setelah dia periksa, ini bukan anak saya, ini ditukar. Dan apa yang terjadi? Mereka berdebat dan mereka datang kepada Raja Salomo. Berebut, itu anak saya yang masih hidup. Wanita yang mencuri bayinya ini, dia bilang, oh enggak, ini anak saya, anak kamu yang sudah mati. Padahal itu bukan anaknya dia. Mereka berdebat keras. Raja Salomo pusing, aduh, mereka ini nggak bisa kayak gini. Akhirnya apa yang Raja Salomo lakukan? Dia minta kepada Tuhan. Tuhan sudah kasih hikmat kan ke dia. Dia memutuskan dengan cara apa? Dia bilang, pengawal, ambil sebuah pedang yang tajam. Pengawal, waduh, kok ambil pedang? Mau diapain ini? Ambil. Dia ambil, akhirnya pengawal itu ambil, kasih pedang. Terus Raja Salomo bilang, kalau begitu lebih baik anak ini saya belah menjadi dua. Wah, ngeri kan? Seorang bayi dibelah jadi dua. Untuk apa katanya? Untuk dikasih ke wanita yang satu dan wanita yang satunya lagi, supaya mereka nggak berebutan. Tapi apa yang terjadi? Wanita yang punya anak itu, wanita yang sungguh-sungguh punya anak itu, dia bilang apa? Aduh raja, nggak usah, kasih aja bayinya, jangan potong, kasih aja bayinya kepada ibu ini, biar buat dia aja. Tapi wanita yang mencuri bayi ini, dia bilang apa? Bunuh aja raja, bunuh aja, biar kita nggak dapat, potong aja. Nah dari situ, karena raja memiliki hikmat, dia tahu bahwa yang berbohong yang mana? Ibu yang pertama yang suruh apa? Potong aja. Karena nggak mungkin kan dia punya anak terus dia suruh potong. Nggak mungkin, dia mengasihi anak itu. Dan benar, ibu yang kedua ini yang mengasihi anak itu yang bilang, jangan, kasih aja. Karena dia kasih anak ini, dia suruh jangan potong, kasih. Di situ raja karena hikmatnya, dia bisa tahu, oh yang benar ibu yang ini. Akhirnya dikasih ke ibu yang ini, yang kedua, yang punya benar-benar punya anak itu. Dan ibu yang pertama ini yang berbohong dihukum. Ini salah satu hikmat yang dikasih kepada Raja Salomo. Dia bisa membedakan mana orang yang benar, mana yang menipu. Nah, adik-adik siswa dimanapun Anda berada pada saat ini, serajak kalian semua, minta hikmat dari Allah. Jika kita menjadi orang yang berhikmat, maka kita dapat melakukan hal-hal yang menyenangkan hati orang tua pastinya. Baik orang tua, sesama kita teman-teman, bahkan kepada Tuhan Yesus kalau kita punya hikmat. Hikmat adalah pimpinan Tuhan bagi kita dalam memutuskan sesuatu. Aduh saya mau ambil itu. Di saat kita lihat pensil teman yang keren, yang bagus, kita lihat, aduh saya ambil nggak ya? Tapi kalau kita punya hikmat, kita akan begini, jangan, itu punyanya teman, nggak boleh mencuri itu. Tapi kalau kita nggak berhikmat, ambil aja, tuh dia nggak lihat kok, itu akan terjadi. Sekarang saya mau ajak kalian, maukah kalian berdoa kepada Tuhan, meminta hikmat kepada Tuhan? Dan saya berharap kalian mau. Buat orang-orang tua juga, dalam mendidik anak-anak kita, jangan lupa, dan guru-guru jangan lupa minta hikmat dari Tuhan. Ya, sekali lagi ayat inti kita. Ketika seluruh orang Israel mendengar keputusan hukum yang diberikan raja, maka takutlah mereka kepada raja, sebab mereka melihat bahwa hikmat daripada Allah ada dalam hati Raja Salomo untuk melakukan keadilan. Ya, jadi kalau kita memiliki hikmat, kita pasti akan berlaku adil. Tuhan kiranya memberkati kita semua. Amin.
Thank you for the beautiful message to the classic song by Lionel. To the closing prayer will be led by Pastor Griffin. Mari kita berdoa, semua posisi berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan sorga, terima kasih Engkau sudah memimpin kami sepanjang acara chapel kami. Kami telah mendengarkan akan firman-Mu. Kiranya Engkau menuntun kami agar firman yang kami dengarkan dapat kami praktekkan dalam kehidupan kami untuk meminta hikmat kepada Tuhan agar supaya kami tahu membedakan mana yang baik, mana yang benar, dan mana yang tidak baik dan tidak benar. Untuk itu Bapa, mampukan kami, tuntun kami agar kami bisa selalu melakukan hal-hal yang benar dalam kehidupan kami. Bapa di surga, berdoa secara khusus untuk seluruh siswa di MAC, terlebih khusus SD Advent Malang. Kiranya berkat Tuhan akan menjadi bagian mereka, orang tua mereka dimanapun berada. Hikmat, akal budi, kepintaran dari surga akan menjadi bagian mereka semua. Berkati para guru-guru, staf yang ada, kiranya berkat yang sama akan menjadi bagian mereka. Terima kasih Engkau mendengar dan menjawab doa kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. This chapel program is over. God bless us and have a nice day.